Saya slide show dulu. Sip. Bisa kelihatan ya? Lihat. Oke, penyembuhan luka. Jadi saya awali dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya adik-adik. Kita akan kuliah tentang penyembuhan luka ya. Jadi kalau kalian di dokter gigi ini akan familiar lah dengan luka-luka itu ya. Karena kalau ekstraksi gigi itu mesti kan itu luka ya. Nanti kita akan lihat bagaimana proses penyembuhan luka itu terjadi ya. Di luka itu kalau dibiarkan, ada luka yang dibiarkan dia bisa sembuh karena derajat kedalamannya biasanya masih di bawah, masih di epidermis begitu, tergores gitu ya, luka juga dan bisa sembuh gitu, cepat. Tapi ada juga luka yang kronis sampai kena otot di bawahnya itu agak lama lukanya. Nanti kita lihat bagaimana proses penyembuhan lukanya ya. Sorry ya, ada klaksonnya tukang sayur. Aduh, masuk ya. Sore saya di ruang tamu, soalnya lagi saya buka ini karena enak udaranya kan hujan ya. Nah, sorry ya, ada lagi ya. Ntar lagi pergi dia. Aduh, tukang sayur bolak-balik ini. Oke, kita mulai aja ke penyembuhan luka ya. Nah, ini definisi lukanya ya. Jadi saya ambil 3 aja ya. Oleh Mansur tahun 2000 itu terputusnya diskontinuitas jaringan ya. Jadi jaringan itu tidak di kontinuitasnya terputus, nah itu definisi luka seperti itu ya. Kemudian ada lagi yang definisi menurut Baxter ya, tahun 90 ya. Luka diartikan terjadinya gangguan dari kondisi normal pada kulit, di mana terjadi kerusakan kontinuitas kulit, mukosa membran dan tulang atau organ tubuh lain. Ya. Kemudian penyebab luka itu bisa trauma benda tajam, tumpul, ledakan zat kimia, perubahan suhu, sengatan listrik, atau oleh karena gigitan binatang. Ya. Jadi intinya memang itu diskontinuitas jaringan ya. Kemudian oleh Baxter itu diperjelas lagi, jadi bukan hanya kulit, kemudian juga mukosa ya, mukosa, membran, tulang atau organ tubuh lain. Jadi kalau diskontinuitasnya itu terputus, terganggu, rusak gitu, ya udah itu namanya luka ya. Jadi kalau misalnya ada tulang, jaringan tulang yang patah itu kan diskontinuitas namanya, yaitu luka. Atau mukosa di daerah mulut kita itu ada ulkus ya, kemudian sariawan ulkus, nah itu luka juga definisinya ya. Jadi diskontinuitasnya terganggu ya. Nah, klasifikasi luka itu ada 3. Luka akut, luka kronis, kemudian luka yang terkontaminasi. Kalau kita lihat urutannya seperti ini, kalau kita lihat ya, luka akut, luka kronis, terkontaminasi, sebenarnya ini kalau kita lihat ini hanya ada proses sebenarnya ya. Jadi kalau luka akut nggak sembuh, nggak diobatin, masuknya ke kronis, ya kan? Kemudian kronis lagi nggak diterapi dengan bagus, ya masuknya terkontaminasi. Jadi seperti itu ya. Jadi luka akut itu pengertiannya luka yang bisa sembuh sendiri ya. Jadi penyembuhannya berlangsung dengan normal sesuai dengan proses jalur penyembuhan luka. Nanti penyembuhan luka itu ada urutan-urutannya ya. Jadi luka akut itu bisa sembuh sendiri ya. Ini biasanya nggak begitu dalam lukanya itu yang saya bilang tadi. Seperti misalnya
Kalau kita naik motor, kemudian jatuh, itu kan biasanya nanti ada tergores begitu ya. Nah, itu biasanya bisa sembuh sendiri begitu. Biarkan aja, lama-lama nanti mengering dan sebagainya. Ya. Kemudian kalau luka kronis, nah ini luka yang proses penyembuhannya memang terganggu, ya macam-macam prosesnya. Misalnya di situ kena luka ya, kemudian orangnya misalnya mempunyai penyakit kronis tertentu, misalnya ada diabetesnya dan sebagainya, ya. Nah itu sehingga proses penyembuhan lukanya menjadi terhambat karena ada penyakit lain yang menyertainya, seperti itu ya. Luka bakar dan sebagainya, itu luka-luka kronis ya, seperti itu. Kemudian nanti ada lagi yang luka terkontaminasi, ya. Jadi luka khusus yang didefinisikan sebagai kombinasi infeksi dan rusaknya jaringan. Jadi sudah ada infeksinya, jaringannya juga rusak, ya. Nah ini sesuai dengan tingkat kontaminasinya, ini luka diklasifikasikan dalam 3 kelompok. Ini adalah klasifikasi di ini ya, di ruang operasi ya, yang luka terkontaminasi ini. Ya. Karena prosesnya kan proses untuk menyembuhkan, jadi mereka mengklasifikasikan dalam 3 kelompok. Pertama luka aseptik, itu biasanya pada tulang dan sendi, kemudian luka terkontaminasi, pembedahan pada daerah perut dan paru-paru, dan luka septik ya, itu abses, pembedahan pada usus dan sebagainya, ya, seperti ini. Nah kemudian ada lagi berdasarkan etiologi luka itu ya. Ada kontusio, abrasi, afusi, lastrasi, luka potong dan sebagainya ya. Kemudian ini sama ya tadi ya, berdasarkan tingkat kontaminasi ini sudah. Kemudian ada lagi yang luka berdasarkan kontak dengan dunia luar ya, luka terbuka dan luka tertutup. Sama kalau misalnya kalian ini patah tulang misalnya, tulang jatuh naik motor, kemudian itu kan sebenarnya juga luka ya, cuma dia tertutup dengan dunia luar, tidak kelihatan. Tapi ada juga yang patah tulang, ada lukanya, itu tulangnya kelihatan. Nah itu juga namanya luka terbuka ya, luka terbuka, luka tertutup ya, seperti itu. Nanti kita lihat seperti ini seperti apa ya. Nah ini luka memar. Luka memar ini kan sebenarnya kalau kita lihat seperti tidak berhubungan dengan dunia luar kan sebenarnya, memar aja di dalam itu. Jadi dia tidak mengalami suatu hubungan dunia luar ya. Ini luka memar seperti ini. Kemudian lecet. Kalau lecet ya kelihatan kan tergores. Nah ini yang saya bilang tadi abrasi itu, naik motor dan sebagainya ya. Luka-luka seperti ini kan luka-luka ringan ya, akut ini, biarkan aja nih, dia akan sembuh sendiri nih. Ya, karena proses penyembuhan lukanya berjalan dengan normal dan tidak ada unsur-unsur penyulitnya, tidak ada infeksi dan sebagainya ya, seperti ini. Nah ini yang afusi ini contohnya luka yang berhubungan dengan dunia luar ini ya, karena sudah terputus dan sebagainya ya, lepasnya sebagian seluruh jaringan, ini tangannya putus jari-jarinya ya, ini afusi juga luka. Nah proses penyembuhannya juga berbeda ya, berbeda dengan yang normal ya. Ini perlu antibiotik, perlu macam-macam ya. Ini termasuk luka terkontaminasi. Jadi nanti kita kalau dalam kuliah ini kita akan berbicara sebenarnya adalah luka yang akut ya. Jadi proses penyembuhan luka yang normal lah, yang normal ya, seperti itu. Tapi nanti kalau untuk proses penyembuhan luka kronis atau kontaminasi, supaya dia bisa mengikuti proses penyembuhan luka, tentu harus diberi macam-macam, kasih obat, dikasih antibiotik dan sebagainya ya, seperti itu. Kalau kalian lihat cabut gigi itu kan sebenarnya proses penyembuhan luka yang normal itu. Jadi kalau orang dicabut gigi itu kan sebenarnya nggak dikasih apa-apa, begitu cabut sudah dikasih kapas begitu aja, sudah nggak dikasih antibiotik dan sebagainya, ya kan? Kalau paling dikasih paracetamol ya,
untuk ini, untuk menghilangkan sakitnya. Tapi kalau proses penyembuhannya lukanya itu proses penyembuhan luka yang normal ya, penyembuhan luka yang akut. Nanti kita lihat prosesnya seperti apa ya. Ini kemudian, nah ini yang laserasi, ini luka juga, sobekan pada kulit ya. Ini juga termasuk luka yang terbuka ya, seperti ini. Nah, kemudian stadium luka ya, itu ada stadium 1, stadium 2, 3, stadium 4. Nah, untuk memudahkan pengertian tentang stadium luka, nah kita harus nanti kembali ke sini, ke histologi lapisan kulit ya, tahu ya. Kalau stadium 1 ini namanya luka superficial dan blanching erythema, yaitu luka di lapisan epidermis kulit. Ya, ini contoh apa tadi? Kalau kita naik motor ya seperti itu, seperti laserasi ya, kontusio, memar, itu stadium 1 ya. Jadi ini hanya pada lapisan epidermis. Nah, seperti ini. Dia hanya di sini aja lukanya itu. Nah, sini lapisan epidermis ya. Ini stratum corneum sampai sini. Nah, ini epidermis. Ini kan epidermis, ini dermis, kemudian ini subkutan, bawahnya subkutan ini adalah otot dan sebagainya. Jadi kalau semakin ke bawah, stadium lukanya semakin parah dan tingkat kesembuhannya juga prosesnya juga memakan waktu ya. Kan kalau kulit epidermis, dermis, hipodermis. Hipodermis ini isinya jaringan lemak ya, kemudian di bawah jaringan lemak itu nanti ada otot gitu ya. Nah, ini stadium 1 ya. Jadi luka superficial yaitu lukanya pada epidermis kulit. Nah, yang kedua adalah stadium luka partial thickness ya, yaitu hilangnya lapisan kulit ya pada lapisan epidermis dan bagian atas dari dermis ya. Merupakan luka superficial dan adanya tanda klinis seperti abrasi, blister, atau lubang yang gampang. Stadium 2. Jadi dia kenanya di sini. Di bagian atas dari ini epidermis kena, kemudian bagian atas dari dermisnya kena ya. Jadi dia belum keseluruhan dari dermis ya. Itu yang stadium 2 ya. Nah, kemudian stadium 3 luka yang full thickness ya. Yaitu hilangnya kulit keseluruhan meliputi kerusakan atau nekrosis jaringan subkutan ya, yang dapat meluas sampai ke bawah tapi tidak melewati jaringan yang mendasarinya. Ya, jadi dia sampai epidermis, dermis, fascia tapi tidak kena otot. Ya. Nah, jadi dia kena ini full thickness itu ini kena epidermis, dermisnya seluruh kena, kemudian yang lemaknya ini kena juga ya, jaringan adiposa. Ini kan otot nih, tapi ototnya nggak kena. Ya. Itu yang stadium 3. Tapi yang stadium 4 itu yang sudah mencapai otot, tendon, dan tulang dengan adanya destruktur kerusakan yang luas. Ya. Jadi kalau kita lihat dari diagram dari histologis ini, dari histologis kulit ini, jadi kalau di sini stadium 1, kemudian epidermis sampai dermis bagian atas stadium 2, kemudian stadium 3 itu dari epidermis, dermis, sampai ke jaringan lemaknya tidak mengenai otot, itu adalah stadium 3. Tapi kalau dari epidermis, dermis, hipodermis sampai ke otot, itu stadium 4. Ya, seperti itu. Nah, oke, ini stadium luka. Kemudian kita masuk ke fase penyembuhannya. Ya. Jadi fase penyembuhan itu ada 3 ya, fase inflamasi, kemudian proliferasi, kemudian fase maturasi remedi. Nah, nanti kalian besok kuliah tentang inflamasi. Jadi proses penyembuhan luka itu sebenarnya sudah dimulai pada inflamasi, pada waktu proses inflamasi itu. Jadi proses penyembuhan sudah masuk sebenarnya, ya. Jadi nanti kalian belajar inflamasi itu sebenarnya sudah masuk dalam fase penyembuhannya. Nah, jadi kalau ada inflamasi biasanya fase itu ada luka,
hentikan perdarahan ya. Kemudian mempersiapkan tempat lukanya menjadi bersih dari benda asing atau kuman sebelum dimulai proses penyembuhan. Itu nanti ada prosesnya kita lihat ya. Jadi pertama kali biasanya kalau ada luka itu misalnya fase kontriksi. Jadi pembuluh darah menjadi mengecil, hentikan perdarahan. Walaupun nanti prosesnya juga ada fase dilatasi juga ada prosesnya. Nah, kemudian yang kedua, proses fase proliferasi. Jadi pembentukan jaringan granulasi ya untuk menutup defek atau cedera pada jaringan yang luka ya. Nah, fase proliferasi ini ada prosesnya, ada epitelisasi ya, pembentukan epitel, kemudian angiogenesis ya, pembentukan pembuluh darah ya, kemudian pembentukan jaringan granulasi, kemudian ada deposisi kolagen ya. Kemudian ada yang ketiga, fase maturasi atau remodeling ya. Ini memoles jaringan penyembuhan yang telah terbentuk menjadi lebih matang dan hasil akhirnya adalah jaringan fibrosis ya, jaringan skar parut. Jaringan fibrosis itu kalau kalau kalian luka di kaki ini gampang naik motor soalnya ya. Contohnya kalau naik motor luka ya, kemudian nanti ada model kasar-kasar gitu jaring ada model jaringan parut. Nah, itu disebut dengan jaringan fibrosis ya, seperti itu. Itu adalah proses maturasi atau remodeling. Nah, sekarang kita masuk ke yang tadi ya, fase inflamasi. Itu berlangsung pada hari 0 ya pertama atau sampai hari kelima setelah terjadi luka ya. Jadi pada waktu luka kena pertama kali inflamasi ya sudah itu proses penyembuhan terjadi ya. Biasanya fase inflamasi ini kita bagi dua ya. Jadi early inflamasi sama yang late inflamasi ya. Nah, ini kalau pertama kali kena kan darah keluar dari pembuluh darah yang rusak sehingga mengisi jaringan yang cedera dan terjadinya degranulasi trombosit ya. Jadi trombosit darah keluar, kemudian trombosit untuk proses menghentikan pendarahan ya, seperti ini kan. Nah, ini kena, ini ada bakteri misalnya, kemudian ini pembuluh darah ya. Pembuluh darah mengeluarkan ini signal ini mengeluarkan histamin, kemudian nanti mempengaruhi pembuluh darah menjadi vasodilatasi, ya kan? Kemudian nanti dari sini dia akan memberikan migrasi ke proses fagositosis yang datang pertama kali itu adalah neutrofil ya. Kalau makrofag ini biasanya yang kedua, nanti di late inflamasi dia akan berperan, tapi kalau yang neutrofil ini di early inflamasi ya. Jadi yang pertama kali datang ke area luka ya, yang berperan adalah neutrofil ya, seperti itu. Nah, ini inflamasi ada di dalam trombosit, kemudian diikuti oleh pengaturan faktor Ekman ya, faktor ke-12 dan paksa di pembekuan. Jadi ini proses pembekuan darah mulai terjadi ya. Kemudian ada pengaktifkan komplement kinin ya. Ini kaskade pembentukan plasmin dan sebagainya. Nah, ini pembentukan kinin dan prostaglandin ya. Ini kan seperti histamin dan sebagainya ya. Kinin, prostaglandin itu menyebabkan vasodilatasi ya, vasodilatasi pembuluh darah. Akibatnya apa? Biasanya kalau fase inflamasi nanti kalau besok akan bercerita tentang itu juga, vasodilasi dan sebagainya, biasanya ada udem. Jadi tempat luka itu mulai ada udem. Ya. Karena itu fase inflamasi. Ya. Jadi nanti kalau fase inflamasi itu kan ada tanda-tandanya ya. Tumor, kalor, dolor, jadi seperti itu ya. Tumor, kalor, dolor, rubor ya. Seperti itu. Jadi ada merah, kemudian bengkak, fungsi lesa sakit, apa lagi ya?
merah, bengkak, sakit, ya, mucosa seperti itu, ya. Nah, ini yang ini salah satu tanda-tandanya dari inflamasi adalah udem, ya, bengkak, jadi tumor gitu, benjolan, ya, seperti itu. Nah, kemudian, nah ini yang saya sebutkan tadi, sel PM netral adalah sel pertama yang menuju ke daerah luka, ya. Jadi dia pertama kali datang, kemudian netrol meningkat dengan cepat dan mencapai puncak pada 24 sampai 48 jam. Jadi sampai 1 hari, 2 hari luka itu jam-jam. Ya. Kemudian tugas neutrofil memfagositosis, ya, serta mencerna organisme patologis, ya. Kalau di sini ada misalnya ada bakteri dan sebagainya, atau jaringan-jaringan yang netrofik, ya, seperti itu. Itu yang early inflamasi, ya. Jadi yang pertama kali bertindak adalah netrofil. Nanti setelah puncak 48 jam ini, selanjutnya adalah nanti mikrofag, ya. Nah, ini. Kemudian ini fase inflamasi masuk yang ke late inflamasi, ya. Nah, ini. Kemudian dia makrofag itu muncul pada hari kedua sampai 99 jam, ya. Setelah luka dan terjadi puncak pada hari ketiga. Makrofag akan tetap ada dalam luka sampai proses penyembuhan berjalan sempurna, ya. Kemudian makrofag merupakan faktor pertumbuhan, misalnya PEGF dan sebagainya, ya, dan substansi lain yang mengawal dan mempercepat pembentukan jaringan granulasi, ya, ada fibroblast dan sebagainya, ya. Nah, kemudian sudah makrofag muncul, akan muncul limfosit T, ya. Limfosit T ini kalau nggak bingung limfosit gitu aja, ya, karena limfosit kan ada dua, limfosit B, limfosit T. Limfosit B itu yang pembentukan antibodi, ya. Ini yang muncul limfosit itu aja, ya. Tapi ini diperjelas dengan limfosit T, ya, dengan jumlah waktu pada hari kelima dan puncaknya hari ke-7, ya. Jadi kalau kalian lihat di belajar di mana, ya, darah itu apa sih? Bukan histologi, ya, mikro atau apa gitu, ya. Belajar tentang darah enggak, Dek? Mikroskop ada lihat darah enggak, Dek? Halo? Kalian belajar tentang darah enggak? Halo, halo? Halo? Izin dok, kalau lihat pakai pakai mikroskop belum dok? Belum, ya, belum, ya. Ya, tapi kalau kalian belum lihat, nanti kalian lihat ini aja, ya. Kalau lihat secara secara gambar lah di Google itu neutrofil dan limfosit itu kan kalian lihat intinya kan beda, ya. Kalau limfosit itu intinya tunggal, tapi kalau neutrofil, ya, neutrofil itu dia intinya lebih dari satu. Nah, kalau kalian lihat, kalau biasanya kalau suatu sel intinya lebih dari satu itu biasanya dia mempunyai energi yang sangat besar, kemudian kerjanya cepat. Tapi kalau kerja cepat seperti itu biasanya juga fungsinya akan cepat habis. Kemudian biasanya dia akan tidak lama dalam fungsinya, biasanya dia akan mati, ya. Jadi neutrofil itu tidak lama kerjanya. Nah, itu kemudian setelah itu dia akan diganti oleh fungsinya oleh limfosit T. Ya, limfosit T ini kalau dari intinya dia itu intinya cuma satu, ya, tapi dia mempunyai energi yang cukup lama, jadi bertahan lama, ya. Jadi setelah neutrofil, makrofag, kemudian muncul limfosit, ya, dan puncaknya pada hari ke-7, ya, di inflamasi seperti itu, ya. Nah, kemudian masuk fase yang kedua. Jadi yang pertama fase inflamasi yang terdiri atas early inflamasi dan late inflamasi, kemudian masuk yang fase kedua, fase proliferasi, ya. Terjadi pada hari 3-21. Jadi kalau kalian lihat tadi kan bingung pada 0 sampai 5 itu kan antara-antaranya aja, ya, bisa 0 sampai 5. Jadi fase proliferasi biasanya juga sudah masuk di proses inflamasinya berjalan, fase proliferasinya juga sudah berjalan seperti itu, ya. Jadi cepat sekali, ya. Tapi proses juga fase fibroplasia karena ada proses
proliferasi fibroblast. Jadi fase proliferasi ini yang berfungsi adalah adanya fibroblast. Jadi pembentukan jaringan ikat ya, proliferasi fibroblast. Nah, ini respon dilakukan fibroblast setelah proses fibroblasi adalah proliferasi, kemudian ada migrasi ya, kemudian deposit jaringan matrik dan kontraksi luka. Ya. Sesudah terjadi luka, fibroblast akan aktif bergerak ya dari jaringan sekitar luka ke dalam daerah luka. Ya. Kemudian akan berkembang serta mengeluarkan beberapa substansi seperti kolagen, elastin, ya, asam fibronektin dan proteoglikan yang berbentuk dari konstruksi jaringan baru. Ya, seperti ini ya. Di fase proliferasi ini sangat penting karena ini ada proses pembentukan jaringan ikatnya. Ya. Nah, jaringan ikatnya di situ ada macam-macamnya, ada kolagen, elastin dan sebagainya. Ya. Jadi yang berperan sangat penting di sini adalah fibroblast. Nah, ini fase proliferasi ya. Untuk pembentukan jaringan, proliferasi jaringan, ya, dia memerlukan angiogenesis, ya, pembentukan jaringan pembuluh darah yang baru, ya. Atau proses pembentukan pembuluh kapiler baru dan luka juga mengakibatkan bertahap proliferasi, ya. Karena untuk pembentukan suatu proliferasi jaringan ikat, kan dia memerlukan nutrisi, ya. Nah, nutrisi bisa didapatkan dengan melalui adanya suplai dari pembuluh darah. Maka dibentukkan suatu pembentukan angiogenesis, ya. Kemudian proses selanjutnya adalah epitelisasi, ya. Jadi pembentukan epitel baru di sini ya. Di mana fibroblast mengeluarkan AGF ya, keratinocyte growth factor yang berperan dalam stimulasi mitosis sel-sel epidermal. Ya, jadi distimulasi ya, fibroblastnya mengeluarkan KGF ya. KGF ini faktor pertumbuhan keratin ya. Yang dimana keratin ini akan menstimulasi ya mitosis di daerah epidermal ini, sehingga nanti ada proses pembelahan sel baru ya di daerah epidermis ya yang distimulasi oleh KGF ya. KGF itu dikeluarkan oleh fibroblast ya. Nah, fase proliferasi akan berakhir jika epitel dermisnya dan lapisan kolagen telah terbentuk ya, seperti itu ya. Oke ya. Kemudian fase proliferasi selesai itu kalau kolagen sudah terbentuk, dan yang ini sebenarnya kalau menurut saya ini epitel bukan dermis ya. Seperti ini model, kalau lihat dari ini mestinya ini epidermis, cuma istilah ya. Dermis itu mungkin istilah dia kulit seperti itu ya. Nah, ini, karena kan ini ada proses keratinosit di sini, ini ada proses ini epidermis, ini dermis ya. Jadi prosesnya itu sudah terbentuk, tertutup, sudah epidermis terbentuk, kemudian kolagennya juga telah terjadi ya. Nah, kemudian masuk ke fase yang maturasi ya, remodeling. Itu hari ke-21 sampai 12 bulan, bisa sampai setahun ya, tergantung itu tadi stadium lukanya tadi tuh 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Tujuan dari fase ini adalah menyempurnakan terbentuknya jaringan baru menjadi jaringan penyembuhan yang kuat dan berfungsi. Ya. Nah, ketika deposisi kolagen selesai, fibroblast sudah mulai meningkatkan jaringan granulasi, pembuluh darah pada luka akan langsung menurun dan kemerahan darahnya mulai berkurang. Nah, kemudian sintesa kolagen yang telah dimulai akan dilakukan pada fase maturasi. Ya, seperti ini. Nah, ini fase maturasi ya. Nah, selain pembentukan kolagen juga akan terjadi pembentukan kolagen oleh enzim kolagenase. Nah, seperti ini. Nah, ini fibroblast, scar tissue. Ini kolagen di sini ya. Nah, untuk mencapai penyembuhan yang optimal diperlukan keseimbangan antara kolagen yang diproduksi dengan yang diproduksi dan yang dipecahkan. Kolagen yang berlebihan akan terjadi penebalan jaringan parut atau scar. Jadi gini, benar itu ya. Jadi antara kolagen ya dengan jaringan ikatnya itu harus apa? Jumlahnya harus sinkron gitu. Nggak boleh terlalu banyak, nggak boleh terlalu sedikit ya. Kemudian tapi kalau kolagennya yang berlebihan
ya akan terjadi penebalan jadi jaringan parut, jadi fibroblast, jadi fibrosis. Ya, saya bilang kalau naik motor jatuh, kemudian ada luka, dibiarkan nanti ada model apa ya, fibrosis itu jadi beda warnanya dengan kulit, cuma dia agak licin gitu modelnya, itu fibrosis ya. Atau kalau gampang lagi, fibrosis itu ada dua ya, dia bisa licin, kemudian juga gambarannya secara klinis itu jadi permukaan apa lukanya sembuh cuma kasar gitu. Nah, itu fibrosis. Nah, itu kolagennya yang terlalu berlebihan, kolagenisasinya ya, seperti itu. Nah, seperti ini kita lihat fase-fasenya ya. Ini inflamasi, kemudian proliferasi, kemudian healing. Dengan yang tadi saya sebutkan ya, inflamasi ada perdarahan, koagulasi, ya proses ini apa platelet tadi, segmen 12 dan sebagainya, kaskade pembekuan darah, kemudian aktivasi platelet, komplement ya, kemudian di sini ada granulosit, fagositosis ya, inflamasi ya. Nah, di sini mulai ada apa neutrofil di sini ya, kemudian di ini yang early, kemudian late, di late itu mulai ada makrofag, sitokain dan sebagainya ya, fase dilatasi, kemudian ada di proliferasi ada ini angiogenesis, pembentukan pembuluh darah baru ya, karena ada proses ini pembentukan jaringan oleh fibroblast ya. Nah, ini reepitelisasi, sintesis kolagen dan sebagainya ya. Kemudian yang terakhir di remodeling yang seperti ini ya. Jadi harus ada seluritas, vaskularitas dan strength-nya itu harus seimbang ya. Semua antara kolagen dan fibrosis dan jaringan ikat ya, itu harus seimbang sehingga nanti terjadi remodeling yang baik ya, seperti ini ya. Nah, ini fase penyembuhan kita lihat ya, seperti ini fase penyembuhan. Ini ada yang nambahin hemostasis ya, sebenarnya maksudnya di inflamasi perdarahannya, waktunya segera, sel yang berperan platelet, inflamasi itu hari 1, 3 ya, ini sangat bervariasi, ada yang 0 sampai 5 di depan ya, nggak masalah. Nah, ini inflamasi yang berperan adalah neutrofil ya pada early inflammation, kemudian yang late itu adalah makrofag ya, kemudian proliferasi sel ya, hari ketiga 21 itu makrofag ya. Ini proses inflamasi, fase proliferasi ya. Nah, ini semuanya masuk semua di sini, kemudian remodeling. Ya, ini granulasi, epitelisasi itu maksudnya di proliferasi. Ya, ini pembentukan jaringan granulasi, multiplier, ada limfosit, angiosit, neurosit, fibroblast dan sebagainya. Kemudian epitelisasi ya, hari ke-321 keratinosis yang berperan, ya, remodeling itu fibrosit ya, atau fibroblast ya, semuanya masuknya di situ ya. Ini fibroblast ya. Ini jadi berasal dari fibrosit, ini berasal dari fibroblast ya. Fibrosit seperti ini ya. Itu dari remodeling fase penyembuhan itu. Nah, ini sama ya, inflamasi, proliferasi, maturasi sama ya. Remodeling ya, sama ya. Nah, ini fase penyembuhan luka serta teman yang terlibat ya. Ini sama. Nah, nih faktor-faktor apa, sitokin apa, ini hemostasis, PDGF ya, IGF-1, EGF, dan sebagainya ya. Kemudian inflamasi itu sama dengan di atas, ada aktivasi komplement ya, proliferasi sel ya, ada enzim protease, elastase, kolagenase. Ini kan pembentukan dan pemecahan kolagen ya di proliferasi. Kemudian ada fase di penyembuhan luka granulasi dan multiplier, MPS, TMPS dan sebagainya.
Nah, epitelisasi, ya ini IGF, TGF beta, ya, kemudian remodeling, bentuk scar, itu PGE, protease. Tetap ada enzim di sini, ini enzim untuk pembentukan dan pemecahan daripada protein, ya, kolagen itu. Jadi ada pembentukan seimbangnya, sehingga tidak terlalu berlebihan ya terjadinya. Nah, ini seperti ini prosesnya, ya, ini luka 2, 3 sampai hari ke-7 dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian faktor-faktor pengaruh penyembuhan luka, ya, itu ada penyebab lokal, yang pengaruh ada penyebab sistemik. Ya. Penyebab lokalnya edem misalnya, ya, ada iskemi, ya. Jadi iskemi ini adalah jaringan yang kekurangan asupan darahnya. Jadi kalau ada jaringan yang kurang asupan darah juga bisa mengganggu proses penyembuhan luka, ya, seperti itu. Atau hipoksia jaringan, ya, ini jaringan yang juga kekurangan oksigen, ya. Kemudian ini ada infeksi, apalagi ada infeksi, ya, lukanya dalam, kemudian terjadi infeksi, juga mempengaruhi proses penyembuhan luka, ya, jadi harus diberikan, infeksi jelas ya dikasih antibiotik dan sebagainya. Ya. Kemudian ada ketidakseimbangan nekrosis jaringan dengan jaringan yang mati dengan faktor pertumbuhannya. Ya, ini biasanya oleh karena penyakit-penyakit sistemik yang menyertainya. Mungkin orang itu mempunyai penyakit diabetes dan sebagainya, ya, penyakit lain. Nah, seperti ini penyakit metabolik, ya, yang sistemik, ya, kemudian ada status gizi, ya. Jadi orang yang gizi baik sama gizi kurang, itu proses penyembuhan lukanya juga akan berbeda, ya. Kemudian gangguan perfusi umum sama ini, ya, hipoksia, iskemia. Ini gangguan perfusi ini maksudnya gangguan aliran pembuluh darah ke tempat daerah luka itu. Kalau ada gangguan perfusinya secara umum, ya, ini gangguan secara umum, ya, gangguan distribusi darah, ya, oksigen secara umum juga mempengaruhi, ya. Kemudian penyakit yang sudah ada sebelumnya, ya. Faktor-faktornya bekerja dengan mengganggu lingkungan, perbaikan luka, menghambat penyembuhan, mengubah luka menjadi luka kronis dan sebagainya. Ya, itu yang mempengaruhi proses penyembuhan luka, ya, seperti itu. Nah, oke, sudah. Kuliah kita ada yang mau ditanyakan? Adik, masalah penyembuhan luka, ya. Jadi nanti kalau ujian dengan saya itu pakai ini aja, pakai PowerPoint aja, ya. Proses-prosesnya diingat, ya, dihafalin proses penyembuhan luka, kemudian ini faktor-faktor pertumbuhan yang terlibat, contohnya, ya, ada inflamasi itu apa, ya, infestasis itu apa, ya, seperti itu, ya, faktor-faktor yang terlibat, kemudian sel-sel yang berperan apa, seperti itu, ya, misalnya di sel itu apa, ya, terlibat itu apa, epitelisasi, nah, apa yang berperan, ya, seperti itu. Dan nggak susah, ya, kalau menurut saya, karena ini sangat jelas sekali, ya, fase penyembuhan luka ini, ya, fase inflamasi dan sebagainya, ya. Ya. Jadi kalau penyembuhan habis cabut gigi itu, ya, itu sebenarnya penyembuhan luka secara alami aja, ya. Terus diambil begitu, sudah, kan nggak kita kasih antibiotik. Kecuali kalau ada ini, ya, nanti ada masalah biasanya kalau kalian misalnya mencabut gigi, kemudian pada anamnesa, misalnya lah, ya, pada anamnesa kalian lupa untuk menanyakan misalnya punya penyakit apa Bapak Ibu, gitu, ya. Biasanya kalau itu lupa ditanyakan pas orang itu mempunyai JM, ya, nah, itu yang bermasalah. Biasanya lukanya itu akan lama sekali
lama sekali sembuhnya, ya, karena apa, gula darahnya sangat tinggi sekali, ya, sehingga kandungan oksigen, ya, yang mempengaruhi dan sebagainya, faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka itu sedikit sekali, sehingga nanti prosesnya panjang. Makanya kalau orang mau cabut gigi kan ditanya dulu, misalnya punya gula darah itu terkontrol atau tidak, gitu biasanya, ya. Jadi kalau dia tidak terkontrol, ya, misalnya ya kita harus nyarankan biasanya ditunda dulu, dikontrol dulu, gula darahnya diturunkan dulu, sudah bagus, baru nanti kembali lagi untuk dilakukan pencabutan gigi, ya, ekstraksi gigi. Lalu nanti akan menimbulkan permasalahan, ya, permasalahan di penyembuhannya dan sebagainya. Ya, seperti itu. Saya rasa jelas ya, tidak begitu susah ya. Mungkin nanti agak apa ya, agak sedikit berbicara agak ini detail nanti di kuliahnya inflamasi ya. Kuliah inflamasi itu akan detail juga. Ya. Tapi kalau di penyembuhan luka jelas ya, sel yang berperan apa, seperti apa kerjanya, seperti itu. Enggak begituan. Ya. Kalau di inflamasi itu agak ribet ya, karena inflamasi itu nanti akan apa? Ada inflamasi akut, ada yang kronis, itu nanti prosesnya sangat cepat dan tumpang tindih. Besok kalian lihat di ini di kuliah dokter seperti itu ya. Tapi itu inflamasi itu kalau kita lihat sudah masuk dalam proses penyembuhan luka kita ya. Jadi begitu jadi inflamasi artinya apa? Kan itu ada sesuatu di situ ya. Walaupun inflamasi itu belum tentu itu suatu loh, Dek. Jadi kalian harus ingat ya. Jadi kalau inflamasi itu belum tentu terjadi suatu luka di situ, belum tentu terjadi suatu luka, ya. Karena inflamasi itu kan sebenarnya prosesnya bukan proses kalau di diskontinuitas jaringan luka kan ada bakteri, ya, terjadi inflamasi. Tapi kalau inflamasi sendiri sebenarnya proses bisa juga bukan oleh karena proses infeksi, ya, banyak prosesnya inflamasi itu. Jadi kalian harus apa? Besok akan tahu bahwa harus bisa membedakan antara inflamasi dan infeksi. Beda banget itu, ya. Infeksi bisa menyebabkan inflamasi. Tanpa infeksi inflamasi bisa terjadi. Misalnya kasus autoimun dan sebagainya, ya. Itu seperti itu, ya. Atau orang dipukul begitu, itu kan bukan luka namanya. Misalnya karena apa? Trauma tumpul aja, karena ke perut atau ke otot, kan itu bisa merah dan sebagainya. Nah, itu proses inflamasi di situ. Tapi dia tidak terjadi luka, ya, tidak terjadi luka seperti itu. Tapi proses inflamasi sendiri, kalau ada terjadinya luka, itu sudah menjadi proses awal jadi penyembuhan dari luka itu sendiri. Ya, fasenya sudah masuk di situ. Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, ya sudah. Ya. Mohon izin bertanya, dokter. Ya, silakan. Baik, dokter. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi, misalkan ada kasus seorang korban mengalami luka pada tangannya. Ketika beberapa hari mengalami pemulihan atau penyembuhan, lukanya ternyata sembuh. Nah, tapi meninggalkan bekas luka kayak kehitaman itu, dokter. Ya. Nah, hal itu dikarenakan apa ya, dokter? Terima kasih, dokter. Ya, jadi itulah tadi ada dia kena luka, kemudian sembuh hitam kan. Nah, jadi hitam itu ada proses sebenarnya hiperpigmentasi. Kalau ada hiperpigmentasi, ya, itu kan artinya apa? Artinya ya ada proses ini apa? Kan epitel itu kan ada ini, ada melaninnya dan sebagainya, ya, seperti itu. Jadi kalau ada hiperpigmentasi itu kan proses penangkapan melanin ke kulit yang baru sembuh luka itu sangat kuat sekali begitu, karena proses epitelnya belum terbentuk dengan baik, ya.
Tapi lama-lama nanti juga bisa hilang seperti itu ya. Lama-lama dia juga bisa hilang, kembali lagi ke proses ini. Tapi itu dengan catatan loh. Lukanya itu luka yang tidak terlalu dalam stadiumnya ya. Terus stadiumnya juga dalam ya. Itu biasanya kalau dia terjadi warna yang berbeda dengan warna warna kulit, ya berarti itu jaringan fibrosis. Di kolagennya sangat berlebihan sehingga warnanya berubah, beda sendiri dengan kulit, ya kan? Jadi bisa menjadi lebih hitam dan sebagainya, ya. Dia tidak menjadi warna yang ini seperti kulit sawo matang itu. Jadi balance ya, pigmennya itu bagus gitu, ya, gitu. Jadi kalau dia lukanya luka stadium 1 kemudian dia berubah warnanya, ya, dalam waktu dekat, dalam waktu lama biasanya dia akan kembali normal seperti warna kulit yang di sekitarnya. Tapi kalau dia stadiumnya sangat dalam, contohnya stadium 4, ya, kemudian proses penyembuhan lukanya kurang baik, ya, tidak ada proses epitelisasi yang terbentuk dengan baik dan sebagainya, warnanya akan berubah, ya, lebih hitam, ya, atau lebih muda dari jaringan di sekitarnya. Itu biasanya terjadi proses ini kolagenisasi yang berlebihan. Jadi ada proses fibrosis, kemudian ada jaringan skarnya, ya, seperti itu. Ya, itu jawaban saya. Ya, ada lagi? Sudah? Baik dokter, terima kasih dokter. Iya, sama-sama. Kalian ini semester berapa ya? Semester berapa? Semester 1 dokter. Semester 1? Dokter. Oh, angkatan ya. Tahun berapa? 2000 berapa? Angkatan? Oh, 21. Angkatan Covid. Ya. Sudah pernah ini offline? Sudah pernah offline belum? Sama dosen-dosennya kuliah? Sudah dokter. Sudah ya? Sudah dokter. Ya sudah ini ya. Sudah kombinasi offline sama online ya. Ya bagus lah kalau gitu. Jadi mudah-mudahan tahun depan juga sudah mereda, nggak ada gelombang ketiga dan sebagainya. Ya, kuliah bisa normal lah. Sudah pada vaksin? Sudah dokter. Sudah dokter. Berapa? 2 kali? 3 kali? 2 kali? 2 kali dokter. 2 kali dokter. Iya, 2 kali. Tahun depan tuh ada yang ketiga kali ya. Boosternya. Siap-siap aja. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kuliah kita cukupkan ya. Jadi nanti belajarnya dari PowerPoint saya aja ya. Kalau saya jauh-jauh dari situ aja ya. Jadi lihat banget stadium penyembuhan luka ya, faktor-faktor yang pengaruhi ya, sebagainya. Pokoknya gede-gede aja lah, nggak begitu susah ya. Saya rasa itu aja dulu deh ya kuliah saya pada pagi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih adik-adik pada hadir ya untuk ikuti kuliah saya. Mohon maaf ya apabila dalam kuliah ada hal yang kurang sempurna dan sebagainya ya. Oke, saya pamit deh ya. Pamit. Baik dok. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok. Terima kasih Dokter. dokter. Nanti email, saya minta emailnya ya. Saya akan share PowerPoint-nya ya. Baik dok. Oke, terima kasih. Saya pamit ya.